Pulang sana sana. Dikasih. Tidaknya jangan hilang 24 jam lah. Kamu gitu? Jangan nangis, udah jangan nangis ya. Tapi aku ngerasa apa ya, kayak nggak guna banget selama ini buat kamu teh. Penuh pengorbanan loh, udah gak usah nangis. Udah gak usah nangis itu. Ya gak usah nangis. Aku, aduh. Yang tahu nggak? Tahu apa? Sebenarnya aku di rumah juga lagi ada masalah ya. Masalah apa sih? Ada. Ya cerita. Pengen meluk boleh? Enggak enak punya orang. Enggak lah, gak ada orang. Sebentar doang ya, pengen meluk. Enggak. Sebentar doang, lu nggak boleh ya? Pengen meluk sebentar doang. Aku pengen meluk doang. Kenapa sih? Kamu ada apa sih? Gak mau, pengen meluk doang. Apa sih? Kenapa? Sayang. Kenapa? Kayak gitu sih? Kenapa kamu ada apa sih? Sebenarnya ada apa sih? Ha? Enggak, aku pengen meluk doang ya. Yang bener ya? Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Papa licik. Lihat, kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nah guys, jadi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Babang Pira di channel Permesta Bangsa, di channel yang aduhai, di channel yang asyara. Nah guys, jadi kali ini gue siang-siang mau nyuci motor karena motor gue belum dicuci ya guys ya. Rantainya kendor, gue mau diperbaiki, dan ya ini dekal baru belum dicuci, baru kali ini gue cuci. Kita pakai bismillah dulu ya guys ya. Kita pakai bismillah dulu. Alangkah baiknya ini kan nanti air ya kameranya, jadi kita meluncur. Kita seberat biar kalian kena gimana ciburan air buat nyuci motor. Kalian biar bisa merasain kayak kebasahan gimana gitu. Manjai. Ya kan kita manfaatin kamera anti air ini ya guys. Itu kita lap dulu nih. Bahaya nanti. Udah. Lap dulu guys. Salam. Kamu nggak ngabarin di sini? Ngabarin aku. Aku ini mau nyuci motor belum selesai. Tungguin dulu ya. Apa gimana? Duduk dulu situ. Hah? Apa enggak? Ya, ini baru aja. Baru ini. Baru nyiram. Belum disabunin. Soalnya kotor banget loh. Duduk aja sana dulu. Ngapain emang? Kok lagi konten juga ini? Iya. Hah? Bentar. Tunggu, duduk dulu kita aja bentar. Nah, tunggu bentar aja. Ini biar enggak terlalu ini doang. Gimana? Kalian ngobrolin? Tunggu. Aku habis Iya. nyuci, tapi Iya. nyucinya belum selesai. Iya, maaf. Aku kan nggak tahu. Aku ganggu ya? Enggak sih, aku sambil ngerekam juga, sambil ya mau kencengin rantai, mau apa, belum diselesaikan semuanya. Iya sih. Emang kamu habis dari mana? Enggak ngabarin aku. Aku sekalian sih. Sekalian ngapain? Sekalian. Aku habis ngurusin sesuatu. Iya. Emang daerah sini sih. Emang daerah Ciamis kan. Nah, sekalian aja aku ke rumah Ayang. Ayang lagi cuci motor. Ya tuh kamu nggak ada kabar aja. Orang Iya. aku dari kemarin pokoknya nggak dibalas. Setelah kamu pulang dari rumah aku, diantar udah nggak ada kabar apapun nyampe Ya udah. sekarang. Ya udah, aku minta maaf. Aku sekarang kesini kan saya. Iya, aku maafin. Tapi ini udah siang nih, udah mau sore, udah jam 3 ini kata aku. Ya
udah mungkin ada kesibukan lain, aku mikirnya positif aja, mungkin ada kesibukan di rumah atau gimana, atau aku teh mana sih yang aku gitu kan, aku nggak biasanya kayak gitu, biasanya kan teleponan, video callan, chatan, ini kagak ada kabar, ibaratnya satu hari satu malam kemana, pagi kemana, nggak ada kabar, gak tahu kemana sih yang aku. Ya udah, aku minta maaf ayang. Ya udah aku maafin, tapi kan kayak kita tuh ngebatin lah, setidaknya jangan hilang 24 jam lah. Jangan sampai hilang kayak gitulah. Ya udah, kan aku minta maaf, aku udah kesini juga ayang. Ya udah aku maafin, ya kan aku gimana ya, walaupun aku berpikir positif tapi khawatir loh, Iya, kemana aku sih tahu. gitu kan. Iya. Dan apa ya, mungkin aku kesini juga yang kayak aku tuh akhir-akhir ini selalu ingat terus sama kamu, nggak tahu, pokoknya apa ya, kadang aku teh suka mikir kemarin ya, waktu kita jauh kan gitu, aku ngerasa tetap nggak kehilangan kamu sayang. Iya, terus Karena emang komunikasi kan emang kita baik ya, maksudnya kita jauh pun kayak aku nggak ngerasa kesepian atau apapun itu gitu. ya. Terus tapi kadang aku suka mikir apa ya, kayak banyak banget kesalahan aku sayang gitu. Ya udah nggak apa-apa kan, ibaratnya udah aku maafin juga masalah kesalahan yang lakukan ke aku. Iya, terus aku juga kayak apa ya, suka inget terus sama kamu. Apa karena Ya inget terus ya, ngabarin lah, kamu inget terus kagak ada kabar, ya jangan kayak gitu. iya, terus aku juga inget terus juga Apa ya, kayak selalu pengen ada apa ya, kayak inget terus ya ayang gitu. Aku pengen selalu ada buat ayang, tapi kadang akunya suka sibuk sendiri gitu ya. kamu emang ya maksudnya kemana sih kalau menghilang itu, kalau kagak ada kabar kayak gitu? Ya kan tahu, aku paling kerja ayang. Netizen juga, teman-teman juga ya nggak aku kasih tau lah, walau yang kagak balas chat aku, kagak angkat telepon aku nyepam. Iya, makanya aku kadang ya suka mikir, aduh, aku terlalu sibuk gitu, padahal si ayang apa-apa suka ngabarin, tapi kadang aku suka sibuk gitu loh, kayak sampai nggak sempet ngabarin ayang gitu. Kerja apa sih yang Ada lah ya. Terus aku juga aku tuh abis nyusahin sesuatu sih sayang, karena aku pikir apa ya, hubungan kita tuh kan emang nggak kerasa ya sayang, hubungan kita udah lama tau. Udah 5 bulan iya, ya, udah 5 bulan, mau setengah tahun, bentar lagi sebulan lagi. iya, makanya Tanggal ini tuh pas dimana tanggal kita jadian, memang pas 5 bulan gitu di titik sekarang ini. iya, Awal kita jadian kan tahu sendiri, aku usahain effort banget ke kamu, gimana ya tahu sendiri lah, di depan banyak orang aku nembak ayang. iya, dan selama ini aku belum bisa ngasih apa-apa sama kamu. Banyak yang udah kamu kasih kan. Enggak, beneran, aku kayak ngerasa suka nggak guna gitu yang sama yang. Gak usah nangis satu, yang kamu itu Enggak, iya, nangis. tapi kan kayak aku tuh kadang nggak guna, nggak kurang apa ya, banyak kurangnya banget. Terus kayak apa ya, aku belum bisa bagian kamu kan yang. Aku udah bahagia. Masa sih? Tapi aku kayak banyak kurangnya banget selama ini. Ayang selalu epos, selalu ngusahain apa yang aku mau, ayang. Iya, tapi aku apa yang? Aku nggak pernah gitu ngasih apa-apa, ngasih mungkin sesuatu yang ya buat kamu gitu. Jangan nangis ya. Tapi aku ngerasa apa ya, kayak nggak guna banget selama ini buat kamu teh. Aku mah bukan apa-apa ya, masalah barang atau apapun itu ya, ibaratnya bukan yang nggak butuh atau gimana ya. Kamu nggak ngasih apa-apa aja, aku udah udah bahagia gitu, udah senang, udah happy, karena kamu bisa berubah lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Itu yang aku banggakan dari kamu gitu. Aku juga nerima kamu apa adanya kok, tulus, nggak neko-neko gitu ibaratnya di situ. Yang penting kamunya
ya ibaratnya ya udah setia gitu, jangan main di belakang aku apa gimana gitu kan. Iya aku tahu. Terus aku juga terima kasih buat Ayang yang selalu ngasih aku kesempatan di saat aku lagi mungkin ya nggak bener ya, maksudnya ngelakuin kesalahan gitu kan, tapi Ayang selalu maafin aku, selalu ngasih aku kesempatan gitu. Apa ya Gimana? Udah tuh jangan nangis yang aku nggak mau kamu nangis kayak gitu, nangis gitu. Iya, tapi aku takut. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga takut kehilangan kamu. Iya, ya aku juga sama. Udah kita jaga aja kepercayaan kita masing-masing. Iya. Jadi hubungan tapi, kita. Apa ya? Gak bisa kamu sedih-sedihin kayak gitu. Ketemu aku kan bukan buat sedih-sedihan lah, masa buat sedih-sedihin kayak gitu aku gak mau lah. Ini gini. Aku ya berharapnya bisa terus sama kamu ya. Amin. Iya kan pasti harapan tuh baik ya. Kayak harapan aku tuh ya bisa sampai nikah sama kamu gitu. Tapi ya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita jodoh apa enggaknya gitu kan. Ya yang penting kita yang usahain yang terbaik. Kok kamu ngomong gitu sih ya? Enggak, tapi takut aja gitu. Di saat aku udah sayang banget sama kamu, ternyata ada ada suatu hal yang membuat kita tuh kayak nggak bisa bareng-bareng gitu loh ya, nggak bisa bersatu. Aku takut ya. Ya emang apa? Ya kan kita baik-baik aja sekarang. Kenapa? Ya kan nggak tahu kalau jodoh bakal ke depannya kayak gimana, kita nggak tahu kan. Ya udah kamu jangan ngomong kayak gitu lah. Kita yang baik-baik aja ngomongnya, jangan kayak gitu. Kamu kayak kamu jangan nangis gitu lah. Aku nggak bisa lah lihat pacar aku nangis kayak gitu. Aku nggak tega. Kamu sampai gemetaran gitu loh. Janganlah kayak gitu ya. Udah, semoga hubungan kita baik-baik aja, tidak ada masalah ke depannya, dan nggak ada godaan-godaan yang lainnya. Walaupun awal-awal kita bener-bener ya gitulah, banyak cobaan dari mantan kamu, mantan aku, ya gitulah, sering cekcok di hubungan kita. Ya sekarang ke depannya jangan sampai kayak gitu kan. Kita udah sekarang lambat laun kita ke depannya, menurut aku sendiri ngerasa lebih baik kok hubungan kita itu. Iya. Gak ada masalah-masalah karena kejujuran, kepercayaan, kabar aku dan kamu tuh baik gitu, saling gitu. Kalau aku larang kamu oke. Kamu larang aku oke gitu. Jadi saling lah gitu kan, udah bagus menurut aku. Sekarang tinggal gimana kita kedepannya ngebangun hubungan kita tuh mau kayak gimana menata gitu loh. Target kita mau nikah kapan gitu, pengen apa, pengen itu kan gitu kan. Kalau pasangan tuh iya. Tapi emang yakin gitu Ayang? Yakin untuk apa? Mau hidup bareng-bareng sama aku. Ya kalau nggak mau aku nggak bakal aja ngejalanin 5 bulan loh. Itu 2, 3, 4, 5 bulan lama loh. 1 bulan itu 30 hari, 5 bulan itu berarti 150 hari. 150 hari bareng kamu, aku itu udah menjalani dengan penuh pengorbanan loh. Udah gak usah nangis aku. Ya gak usah nangis kamu. Ayang tahu nggak? Tahu apa? Sebenarnya aku di rumah juga lagi ada masalah ya. Masalah apa sih? Ada. Ya cerita ke aku kan bisa bantu ke kamu. Kalau apa-apa tuh ngomong. Masalah apa? Aku capek. Capek gimana? Masalah apa ya? Aku juga bingung. Masalah apa? Sok cerita ke aku. Pengen cerita tapi takut malah nambah beban Ayang. Ya nggak apa-apa kan, kita itu saling. Kalau aku bisa bantu pasti aku usahain. Tapi kalau nggak bisa bantu kita cari solusi yang lain. Bagaimana? Jangan kamu pendam sendiri. Kalau emang kamu mau cerita ke aku, soalnya itu kan masalah keluarga. Aku bisa ikut campur, bisa enggak. Itu kan gimana kamunya. Iya, soalnya tapi aku kayak kalau dipendam terus kayak kayak nyesek gitu ya. Aku pengennya tuh kayak kamu tuh tempat aku ya udah, cerita atau apa gitu. Sok ceritain semuanya ke aku. Aku bakal bantu yang terbaik buat kamu gitu. Tapi ya udahlah, itu mah Mas biarin nanti aja. Yakin kamu? Iya. Serius yang penting loh. sekarang itu tujuan aku kesini, aku sebenarnya apa? punya kejutan. Itu enggak bener, nggak boleh ceritain dulu. Ya nanti aja deh.
Yakin? Nanti aja itu mah. Karena Seriusan? serius? Udah nggak apa-apa, nanti aja ceritanya. Ya udah tuh, kalau emang itu kan emang masalah keluarga, aku nggak bisa ikut campur. Maksudnya kalau emang kamu nggak mau ngasih tahu ke aku nggak bakal maksa. Ya udah, kamu jangan nangis, harus bahagia, happy lah bareng aku. Kalau kamu nangis berarti kamu nggak bahagia dong pacaran sama aku. Iya, aku kan sering ngerasa banyak kurangnya. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu, Ayang. Ya, kalau Ayang kamu selalu kurang, usahain segala buat aku. Kalau kamu kurang, apa aku gitu. bakal nambahin lah. Apa sih? Jadi menutup kekurangan kamu dengan kelebihan aku. Iya. Ya, gitu sebaliknya ya kan. Ya udah, sekarang kan aku kesini tujuannya Apa tujuannya mau apa? ngasih sesuatu. Iya, kamu kesini sama siapa? Oh iya, sama adik aku. Mana adek kamunya? Udah nganterin doang di depan. Suruh aku duluan. Seriusan? Lah, Iya. masa nggak kesini sih, kagak? Iya kan emang itu sekalian ke sana. Kesana kemana? Ya makanya ayo ikut sama aku. Aku mau ngasih sesuatu sama kamu. Dan aku pikir bisa bukan bikin bahagia ya sayangnya. Cuman kayak ngebuktiin juga aku mau ngusahain itu buat siapa, buat kamu gitu loh. Pasti sedikitnya kamu ada kepikiran lah ya tentang itu gitunya. Makanya ya udah aku usahain biar sesuatu itu tuh bisa ada di tangan kamu lagi gitu loh. Apa? Ya udah yuk, sayang ganti baju aja dulu. Apa? Om mau beresin dulu itu? Beresin cuci motor. Gak apa-apa, nungguin sebentar. Hah? Nungguin sebentar. Nggak apa-apa sih. Tapi jangan kelamaan, nanti adik aku itu nungguin lama. Ayo. Ya udah, aku ganti baju langsung ke sana. Ya udah. Ya. Nggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Apa sih emang apa sih? Aku penasaran. Ya udah, ya makanya ikut aku aja. Gua mau ganti baju dulu, guys. Aduh, becek banget lagi. Soalnya kalau nggak ganti baju kan mau kemana? Kok ikutin aku? Udah tungguin aja di situ, tungguin. Enggak. Aku mau ganti baju dulu sebentar. Pengen meluk, boleh? Nggak enak, banyak orang. Enggak, nggak ada orang. Sebentar doang Ayang, pengen meluk. Nggak. Sebentar doang, emang nggak boleh ya? Pengen meluk sebentar doang. Aku pengen meluk doang. Kenapa sih? Kamu ada apa sih? Gak mau, pengen meluk doang. Kenapa sih? Kenapa? Ayang. Kenapa? Kayak gitu sih. Aduh. Kenapa kamu ada apa sih? Sebenarnya ada apa sih, ha? Enggak, aku pengen meluk doang Ya. ya. Yang bener ya? Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Oh, belum Aku kangen doang sama kamu, kan udah lama kita nggak ketemu juga sih. Apaan? Kenapa sih ada apa? Iya kan, kemarin aku ditinggalin lama banget, iya kan? Jadi wajar dong, aku ngerasa kayak kangen banget sama Ayang. Ya udah. Nah, aku ganti baju dulu. Tungguin. Cepet ya. Siap. Kenapa sih Ayang? Aku tungguin di sini. Udah. Tadi mau hujan guys, gerimis, makanya ini motor pindah. Aduh. Mau kemana Ayang? Yang sebenarnya ikut kamu. Lumayan gak jauh gak? Ya udah. Ini pakai sarung tangan baru. Udah ya. Serba. Enggak apa-apa. Apa sih beliin apa? Udah, kamu sering beliin aku baju, beliin aku hoodie, apa terserah lah. Itulah, ya udah aku terima semuanya. Kamu jangan memikirkan kayak gitu lah. Nggak beli apa emang pengen beli apa Ayang? Guna banget. Ayo, kita gaskin meluncur ya guys. Cuacanya kayak gini noh. Lumayan lah cuacanya guys. Kayak mau hujan lagi apa enggak gitu. Kayaknya di sebelah sana mau hujan dah. Ayo, naik. Udah. Gak tahu nih hujannya gede apa enggak ya sebelah sana ya. Takutnya hujan kita bakal balik lagi, nggak bakal maksain. Nah. Ini kemana ya? Yang aku ini ngajaknya katanya ikutin jalan sini. Tapi gua tetap penasaran. Dia bener sama adenya apa? Apa saya? Ngebut lah. Kenapa emang? Emang tahu kita mau kemana? Ya kan katanya ikutin jalan ini. Kalau ngebut nanti kelewat atau apa? Ya emang mau kemana sih sebenarnya? Tempat dulu deh. Hah? Mau berhenti dulu. Berhenti dulu. Cari
tempat yang agak ini. Mau ngapain? Udah aku kasih tahu kita mau kemana. Sini. Kamu apa di sini? Apa mau ngapain? Hah? Bentar. Aduh. Apa? Aku mau kasih tahu. Gimana? Kenapa? Bagaimana? Mau kemana sebenarnya ini kita? Mau Jadi, ngapain? Aku Hah? mau ngajak ayam ke bengkel. Ke bengkel? Mau ngapain ke bengkel ya? Ke bengkel yang biasa ayang benerin motor Mau, Beats. mau benerin motor ayang? Apa motor ayang di sana sama ada ayang? Enggak. Ya udah kan ayang sekarang udah tahu tujuan kita kemana, ke Iya. bengkel. Ya. Ya udah, ayo kita langsung ke bengkel aja. Ya yang benernya mau ngapain? Ya udah, nanti lihat aja sama ayang sendiri ya. Nanti Iya. aku jelasin di sana. Jelasin Yang di pasti sana. tujuan kita sekarang ke bengkel yang biasa ayang benerin motor ayang. Oke? Udah ya buru. Nanti aku bisa ngejelasin ya. Hujan gak ya? No pakai jas hujan orang-orang. Enggak, kayaknya di sana cerah kok. Oh, udah buru tuh naik. Nanti ngerpis ayang motor ayang. Enggak, lihat aja nanti ya. Wah, pada pakai jas hujan guys no. Ke bengkel mau ngapain ya guys? Ke bengkel. Nah, gua tetap curiga sih. Nggak habis pikir tadi, habis nangis kayak gitu terus ngajak ke bengkel sama adenya. Apa motor ayang gua mau dibor apa ya? Apa mau diapain gitu ya motor Scoopy-nya? Ya kan di bengkel situ kan tempat bore up, tempat nyerpis ya jarang nyerpis. Emang buat oprek-oprek doang. Ayang mau ngebor up motor ayang, Enggak. mau ngoprek mesin motor ayang, mau modif. Enggak, udah pokoknya ayo aja kita ke bengkel aja dulu sayang. Ke bengkel aja dulu katanya. Aduh, bingung gua nggak bisa nebak-nebak ini. Ya udahlah, gua ke bengkel aja dulu fokus, soalnya nggak tahu mau ada apa sih yang sebenarnya gitu. Aduh, penasaran gua. Oh, di sini mah bekas hujan sayang. Iya, tadi berarti dari sono, tadi kan dari rumah aku hujan ya, makanya kita langsung berangkat. Nah, di sini hujan berarti tadi gede nih. Tentu kita berhenti dulu ya. Di rumah kagak langsung gas gitu kan. Oh, gede kayaknya di sini hujannya. Ini kita baru gas. Kayaknya nggak bakal hujan deh ini mah, soalnya bekasnya hujannya udah selesai. Aduh, mobil lagi. Kita jangan di belakang mobil kayak gini guys. Nyentak dikit gak apa-apa kali ya. Aduh, tetap gue penasaran apa sih yang ada di bengkel sono. Apa motor dia udah dimodif gimana gitu. Kita jalan sini ya guys, top sepi dulu sedikit. Kita belok. Emang adek kamu tahuan ke bengkel jalannya? Tahu kan tadi sebelum ke rumah ayam, rumah adik aku dulu ke bengkel. Oh, terus ke rumah aku baru? Iya. Oh, ada baik. Apa sih, ngapain sih? Anjay, bikin gua penasaran banget ini. Terbang guys. Terbang sedikit ya, nggak apa-apa kali. Ini bentar lagi nyampe nih, belok sini langsung nyampe. Ada apa sih di bengkel? Penasaran banget aku. Apa? Gak ada apa-apa. Lah, motor aku
ini? Hah? Bukan apa? Lah, kapan diambilnya ya? Ya udah lihat. Tujuannya lagi fokus kali biar. Lah, seriusan ini? Motor aku ini? Lah, iya. Ini kapan diambilnya? Hah? Ganteng banget anjay. Kapan yang diambilnya yang? Diambil apa gimana? Biar aku jelasin. Gua belum salaman lagi, bentar dulu dah. Gimana ya? Hah? Aku bisa jelasin kayak Jelasin gimana ya? apa yang seneng kan? Bentar aku nggak salah pak. Seneng banget sih. Aku kangen banget ini sama videonya. Aku salaman dulu deh sama. Bentar dulu. Ini beneran ini? Gimana sayang? Seneng banget. Seneng kan? Aku juga seneng banget ayah. Aku seneng banget bisa ngebeli motor ini lagi buat ayang. Aku usahain, aku cari info. Ini gimana ceritanya kok bisa? Nah, ini asli ini ganti pelek aja. Iya, aku ganti pelek, knalpot. Ada satu lagi tulisan saya. nama lubang pirak apa lang? Ada satu lagi tunggu sebentar ya. Udah ganteng banget guys. Oh, di belakangnya kemana ini? Ya ini kan lagi dimodif, masih dimodif sama si AA-nya. Apa ini? Apa aja ya? Apa ya? Langsung aja. Buka. Iya. Wih. Apa ini? Hans Geng. Apa ini yang panjang banget ini? Lah. Wih, plat nomor custom. Bagus nggak? Bagus banget. Aku. Babang. Wih. Ini tanggal lahir aku ini. Nyonya Vira. Wih, bagus banget ini. Di belakang ya? Oh iya. Wih, ganteng banget ini. Kok bisa-bisanya kayak gini? Ini berapa ini, beli berapa? Jadi gini. Ya. Gimana sih ceritanya, gimana kok bisa ada di kamu? Iya. Jadi aku dapat info kalau motor bisa yang itu di post. Ini beneran ini? Gimana sayang? Aku seneng banget. Seneng kan? Aku juga seneng banget ayah. Aku seneng banget bisa ngebeli motor ini lagi buat ayang. Aku usahain, aku cari info. Ini gimana ceritanya kok bisa? Nah, ini asli ini ganti pelek aja. Iya, aku ganti pelek, knalpot. Ada satu lagi tulisan saya. nama lubang pirak apa lang? Ada satu lagi tunggu sebentar ya. Udah ganteng banget guys. Oh, di belakangnya kemana ini? Ya ini kan lagi dimodif, masih dimodif sama si AA-nya. Apa ini? Apa aja ya? Apa ya? Langsung aja. Buka. Iya. Wih. Apa ini? Hans Geng. Apa ini yang panjang banget ini? Lah. Wih, plat nomor custom. Bagus nggak? Bagus banget. Aku. Babang. Wih. Ini tanggal lahir aku ini. Nyonya Vira. Wih, bagus banget ini. Di belakang ya? Oh iya. Wih, ganteng banget ini. Kok bisa-bisanya kayak gini? Ini berapa ini, beli berapa? Jadi gini. Ya. Gimana sih ceritanya, gimana kok bisa ada di kamu? Iya. Jadi aku dapat info kalau motor bisa yang itu diposting di Facebook. Iya. Juga di Facebook gitu. Iya. Aku langsung cari tahu ya, langsung hubungin. Ya aku tahu lah siapa yang jual ini kan. Ya otomatis Terus Dewi. ayang COD-an sama Dewi gitu? Enggak. Aku nyuruh adek aku. Buat Iya. COD-an motor ini. Iya. Awalnya apa ya, kayak kenceng banget ya Apanya? ngasih harganya. Ngasih Oh, harga. yang butuh. Iya. Terus Ya. kena berapa, dapat berapa itu? 15. 2 juta. Iya. Uang dari mana ayang? Pokoknya aku usahain pokoknya aku pengen banget. Sendiri buat dia berat banget guys. Ya kan udah beda kan sekarang. Iya, udah beda. Beda. Terus si bodinya juga ini kan lagi dimodif lagi sama si AA. Sama si AA BG, dan aku tahu. Ini kamu beli kayak gini apa? Dari mana? Pelek-pelek sama knalpot kayak gini ada tulisannya juga. Ya aku cari-cari info kan, adik Jadi- aku cowok. Jadi dia juga tahu lah Pas aku masalah. ke Bekasi gitu, kamu Iya. pas tahun baru Iya. kamu mesen semuanya Iya, gitu. iya sengaja. Aku pokoknya semuanya buat ayang. Pokoknya semuanya buat ayang. Aku
pengen bikin senang ayang ya, kapan lagi gitu. Jadi ya udah, kalau ayang seneng aku juga seneng banget ayang. Aku seneng banget pagi ngeliat ayang tadi, kayak kaget kan ya. Kaget banget. Aku ya gimana ya, cowok ya gak bisa nangis ya, kalau cowok tuh gua ini gak bisa berkata-kata. Kirain ke bengkel tuh mau ngapain gitu. Aduh. Ternyata ini boleh dinyalain gak sih? Boleh, boleh, udah bisa kok. Coba deh. Ya. Oh salah harusnya tuh bro. Iya itu malah aduh kiblas. Ini ya, aduh. Ya, saking seneng kan. Iya grogi. Iya. Ini takut jatuh lagi, takut ngomong. Aduh, aku terharu banget, aku nggak bisa bilang apa-apa. Ini aku uangnya gantiin kamu. Nggak usah, nggak usah. Kan emang aku ikhlas, pengen bikin ayang bahagia gitu loh. Ya. Aku pengen ayang bahagia, aku pengen senang, aku pengen ayang apa ya, kayak apa, bukan jadi kenangan ya, jangan apa ya, pokoknya jangan sampai motor ini kenangan dari orang lain. Pokoknya ayang harus ingat aku aja gitu loh. Ya. Makasih banyak ya kamu ya. Jangan pernah. Ya aduh. Dan jangan pernah kayak gini lagi, aku gak enak tuh asli. Ini pengorbanan kamu habis gede banget ini. Belum nebus, belum beli pelek ini. Biar aja 2 juta, belum kenal buat usaha 1 juta pasti ini. 20 juta lebih ayang nih. Ini kayaknya aduh ini mau dibeningin lagi titanium kita. Buat ayah, bukan buat orang lain, buat ayah. Banyak asli, aku nggak bisa bilang apa-apa. Ya aku juga kalau kamu butuh apa-apa pasti aku bantuin kamu, cerita ya kalau ada apa-apa ya, kalau ada masalah ya. Oke, kayaknya ini udah korek. Aku buru-buru balik sih, terus aku ini pulang gimana ini motor? Ayah kan tinggal pulang. Kenapa sih dukun gitu? Apa gimana? Aduh yang mana? Kenapa kamu harus buru-buru kayak gitu? Baru ketemu baru sebentar loh. Kita baru dari rumah Enggak, kesini aku kan doang. tujuan aku kan cuma mau ngasih ini, mau ngeliatin ke ayang, ngasih kejutan kalau motor ini sudah aku beli buat ayang lagi. Ya jangan buru-buru kayak gitu tuh, mau kemana kamu? Kasihan adek aku dari pagi ya ke sini. Tuh, adek kamu gak apa-apa itu. Iya, kasihan kan dari pagi juga, ya. Jadi pokoknya aku seneng melihat ayang seneng juga. Aku semua usahain buat ayang, aku pamit dulu. Pamit dulu ya. Pokoknya Jaga diri baik-baik. enggak, Mau aku anterin pulang, aku anterin pulang dah. nggak usah kan ada adik aku. Ya kan kamu motor, aku coba Nggak di usah, belakang. nggak usah, nggak usah. Ayang kan pasti ini lagi seneng banget nih ada motor baru. Ayang Iya, tapi ngobrol-ngobrol aja dulu sama si Abengkel, soalnya pokoknya Abengkel nanti gampang lah masalah bekas modif ya. Tapi udah aku anterin aja lah. Nggak usah sayang, nggak usah, jangan aku pulang ya. Kalau itu mah ada aku pasti ya, aku Serius. serius. Kasian kan ayang harus bolak-balik gitu. Kan kalau ada mas kalian pulang, ya. Ada apa-apa, udah lihat kalau gimana ya, kalau butuh apa ya. Cara terkini ya. Iya. Bohong kamu mah. Ya aku anterin aja lah. Nggak usah sayang. Kamu kan ini pasti lagi pengen banget ngeliat motor ini, kayak modif-modif apa lagi yang aku nggak tahu. Pasti ayang selebihnya ayang lebih tahu. Ya. Udah, bener kamu dianterin aku ini. Nggak usah sayang. Seneng banget ini nggak bisa berkata apa-apa, bener-bener kangen aja sama truk ini. Udah berapa bulan ini kita nggak ketemu, setahun kali ya, dari 2025 ke 2026. Apa? Banyak orang loh, nggak boleh. Jangan nangis, pasti kenapa sih nangis? Udah, aku pulang. Pokoknya aku pulang, ya. Ya udah, Nanti aku kabarin. tuh helmnya. Oh iya. Hati-hati ya. Oke sayang. Serius ya. Dek, ayo pulang aja. Serius ya. Gis, kenapa sih ya? Dia pengen buru-buru pulang. Ada apa sih? Asli pulang. Ya iya lagi. Pulang sayang. Udah hati-hati ya. Oke.
Guys, kita mau ngobrol dulu sama si Antar. Kita ngobrol lagi. Nah guys, dikarenakan ayang gue udah pulang, ini gue bakal nge-review dulu sedikit ya. Ini di dekat lah, jarak deket ya. Tadi habis ngobrol-ngobrol. Wih, knalpotnya keren guys. No, gila, ada tulisannya gue. Nama gue Bobong Viral. Tadi gue lihat Sherlock terkini udah, tapi dimatiin guys. Mungkin HP cewek gue mati kali ya, makanya nggak bisa terus gitu. Tadi Sherlock terkini gue lihat baru nyampe kota udah hilang, berakhir gitu. Wih, ini ganteng banget no, lihat. Plat nomornya aja tulisan Bobang Viral ya guys, no. Bitnyonya, ya kan. Nah dari sininya kalian bisa lihat bening banget no, full titanium ya. Wih, no, widih, kayaknya udah benar-benar ganteng sih ini, dari velgnya, dari sepitinya, semuanya. Nggak nyangka guys, ayang gue bisa nebus motor gue ini. Bukan nebus sih, ngebeli ya. Wih, bannya juga ngeri kali bannya. Tadi suaranya kan kata si A, ini udah dinaikin lagi oversize-nya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama si A nya juga. Dan gua bakal seneng banget ini. Bener-bener ini diganti-ganti banyak ini. The best lah ayang gua ini ya. Tapi gua nggak habis pikir, dia kok bisa ya nebus motor ini dan pergi begitu aja. Udahlah, ya udahlah, gimana baiknya aja gue mah. Ntar mungkin gue bakal ke rumah dia lah main apa gimana, soalnya emang iya juga adenya sih nggak enak lah, dari pagi katanya habis modif-modif no. Habis nempel-nempelin banyak ya kan. Kita bakal ngobrol sama si A ya, apa aja yang udah diganti ini, gaskan. Nah guys, jadi gue mau ngobrol-ngobrol apa aja sih yang udah diganti dan berapa lama proses pergantian itu semua. Nah, tadi si tetehnya itu kesini tuh dari jam berapa sih? Tadi pagi sekitaran jam 8. Oh, nganterin motor teh. Iya. Oh. Ya, dari pagi-pagi ya. Itu peleknya udah dia bawa semua berarti? Ya, dibawa semua. Pelek, ban, mesin pengen dibuka. Oh, pengen diganti-ganti. Ya, pengen diganti-ganti. Itu sih dia katanya emang gak mau dari bekas yang kemarin gitu kan. Itu kan dari cewek kemarin, jadi intinya gitulah, ribet lah, panjang ceritanya gitu kan. Tapi dia kok bisa ya tahu spek-speknya gitu ya? Iya, heran juga saya juga. Itu dari siapa? Bisa ngerti gitu. Ingin bore up. Oh, iya. Itu tadi coba sebutin apa aja yang udah diganti ya? Yang diganti itu mesin dibongkar semua. Bongkar. Berarti Diganti seher. oh sehat terus. Ya, kapan AC bikin. Oh, nggak cuma dibersihin doang, diganti. Enggak, diganti semua. Paket bore up. Anjay, dia udah beli langsung paket. Iya. Oh, berarti udah beli paket langsung. Oh, pantesan cepet ya. Jadi langsung vlog. Ya, sehari jadi. Oh, Kebetulan di tukang bubutnya kosong, jadi cepat. keren kali ya guys, cepet banget itu. Itu dari mana nih? Itu speknya berarti naik apa turun? Naik. Tinggi. Mana ya? Bisa-bisanya kayak gitu. Anjay. Apa emang rekomendasi dari A? Enggak. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau buat yang luaran berarti knalpot itu Ya, knalpot bawa. kok bisa tahu itu apa namanya? Ukuran Iya. bulat apa ingletnya? Juga. Ini dari apa ya dia ya? Pokoknya semua itu paket bore up. Oh, emang suka ada di bengkel? Jarang-jarang sih, cuman paling ada head boring, mesin doang. Ini kan full semua. Iya, knalpot. Iya, rada-rada curiga gua, kok bisa dia ya? Sengerti itu, padahal dia Selalu racing mungkin. oh iya, emang dia pergaulannya emang gitu sih, emang sama orang-orang balap tahu dia, jadi makanya pantas. Ini ganggu gak ngobrol? Enggak, sampai. Ini lagi musik yang mana Ini ini? beat yang ini Road race. road race. Itu buat spek apa itu nanti itu pakainya? Senang-senang bisa, pakai balap bisa, insya Allah. Balap apa? Drag, road race? Drag road race insya Allah bisa. Oh, masuk semua. Masuk semua. Berarti kalau kita udah pakai senang-senang contohnya pengen di ikutan road race apa drag? Cuma di check up doang. Check up doang, ganti dikit-dikit. Oh iya ya. Ganti ban, kalau mau road race tinggal ganti ban. Pelek ya? Ya, Pelek berarti pakai yang itu tetap. yang itu yang 14. 14 benar. Baik kali ya. Berarti kalau luar aja pelek, knalpot, nggak bawa apa-apa lagi. Gak apa-apa. Oh, bodi berarti dibuka tadi sama A ya. Bodi dibuka. Itu udah dipakai, dicoba. Udah. Oh, kalau aku nyoba ke sana nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Bisa. Aman. Aman. Ya pasti bisa. Masih pertama turbo. Turbo.
Gua penasarannya kenapa dia langsung pulang ya? Emang dari pagi apa ya? Dari pagi mungkin bete. Oh gitu ya. Ya udahlah, mungkin ngobrol-ngobrol cukup sekian. Gue ini lagi nunggu teman buat nanti gas lagi. Oke? Bye. Nah guys, setelah perjalanan dan gua pikir-pikir dan gua pertimbangin, gua lebih baik ngadem di sini lihat orang-orang sekitar. Soalnya bingung gua mau kemana dan ngelakuin apa buat mencari Atta. Buat telepon, WA, SMS, di DM, di chat, di TikTok kagak ada respon dari dia walaupun dia aktif loh. Bingung gua tuh harus kayak gimana. Bener-bener sedih sih gua. Apa emang cinta itu harus begini guys? Jahat, kejam. Gue tuh tulus loh ke dia. Apa orang tulus bagusnya disia-siain? Gue udah bilang ke dia, kesalahan apapun, ada masalah apapun, ada rintangan apapun dalam hidup dia, coba ngomong ke gue, curhat ke gue. Dia sendiri yang ngomong. Gue itu udah dianggap teman, udah dianggap pacar, dianggap rumah, dianggap orang tua, dianggap tempat dia bersandar, bercerita, mengeluh. Tapi dia sekarang kemana? Kagak ada. Gua mau kemana-mana inget dia, mau mandi, mau makan, mau apa inget dia. Apakah dia inget ke gua ya guys? Gua berusaha meninggalkan pekerjaan gua, kesibukan gua, buat mencari dia. Gue udah cari kemana-mana, belum ada informasi yang gue dapet, belum ada jawaban dari dia. Ini jalan terakhir gue ke rumahnya sih, dan nanya ke orang-orang terdekat dia. Soalnya kalau emang gue harus mencari di jalan-jalan gak bakal ketemu sih menurut gue. Soalnya daerah sini tuh luas. Gua kesini tuh buat nenangin diri guys. Sedih gua jadi diri gua. Gua tuh pacaran tuh sangat jarang. Gua jatuh cinta kepada orang sangat jarang. Sekalinya jatuh cinta, tulus gua ke dia. Tapi ini yang harus gua dapet. Apa emang gua harus tetap berusaha mencari dia ya? Kesana kemari udah gua usahain cari dia, tapi gak ada dia tuh. Jadi gue gak dapet apa-apa. Gue mempertahankan hubungan ini tidak sebentar, lama, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Apa-apa buat dia, ngutamain dia terus. Ya Allah, sedih banget. Gue gak bisa nangis sih jadi cowok kalau masalah cinta kayak gini. Tapi gue kalau masalah orang tua pasti gue bisa mengeluarkan tetes air mata. Walaupun hati gue sedih, benar-benar sedih. Gue udah kayak nggak ngerasa apa-apa guys, kayak ngelayang hidup tuh. Makan aja sehari ini gue belum makan, baru minum aja. Gak enak rasanya, tidur nggak nyenyak benar. Biasanya makan apapun enak, sekarang enggak. Mana dia tuh, kemana sih? Kayaknya gue harus cari ke rumahnya, kalau enggak, dia kan punya rumah 2. Gue cari dulu ke rumah satunya, dan kesono ke orang tuanya kali ya. Soalnya jalan terakhir itu ke rumahnya, temuin orang tuanya itu. Gue belakangan ini belum ke rumahnya. Ya udah, gue langsung aja ke rumahnya aja. Soalnya kalau gue tetap mencari di jalan nggak bakal ketemu juga. Nah guys, jadi gue mau ke rumah Atta ya. Setelah dipikir-pikir emang jalan terakhir ke rumah Atta dan ketemu orang tuanya. Tapi kalau di rumah sini tuh orang tuanya jarang ada guys. Dan gue gak boleh ngerekam kalau di rumah yang ini. Soalnya kalau ngerekam ya privasi gitu. Gue mau langsung masuk aja ke rumahnya tanpa on kamera. Mudah-mudahan ada ya Atta di sana supaya gue tahu gimana penjelasan dari Atta dan gimana
keputusan Atta untuk hubungan ini. Soalnya gua gak tahu, gak ada masalah sama Atta itu ya guys. Tahu sendiri kan, terakhir udah gua ajak ke sana kemari, hepan-hepan balap sana mari situlah bukan nama, tapi dia menghilang begitu saja. Aduh, ini nih guys, sini guys, ramai lagi. Gue simpen aja motornya di sini, banyak mobil guys. Mobil siapa ya? Kita langsung ke dalam aja. Aduh, dia nggak ada guys di rumahnya. Kemana dia ya? Ya Allah, astagfirullah. Nggak ada siapa-siapa. Gue ketok-ketok juga kayaknya. Gue harus ke rumah satunya dah, yang ada orang tuanya di sana. Banyak banget rumah dia tuh. Gue sampai bingung. Aduh, gak apa-apa lah, biarin. Kalau di sini kagak ada, pasti di sono. Biasanya kalau dia lagi banyak pikiran tuh. Gue makin cemas guys, makin khawatir sama ayang gue. Ya Allah, kenapa sih tidak dipertemukan? Apa emang gue terlalu jahat ke dia? Apa emang gue terlalu gimana gitu ke ayang gue? Padahal kan gue udah tulus, apa-apa yang dia inginkan udah dikasih. Apa dia punya cowok lain ya guys? Kalian kan komen ke gue di YouTube gue, katanya Atta punya cowok selain gue. Masa iya sih guys? Gue ngebebasin dia, dia selalu jujur ke gue. Masa iya dia punya cowok lain sih di belakang gue? Ya Allah, itu ada apa guys? Ada Habib kayaknya. Habib dari mana ya? Bakal ada ceramah dah. Loh, gue udah mempertahankan berbulan-bulan. Ini udah setengah tahun hubungan gue ini, udah 5 bulan. Waduh, ya Allah. Kemarin baru happy loh, baru bahagia loh sama dia. Kenapa sih cinta yang tulus selalu disia-siakan? Cinta yang tulus selalu disakiti kayak gini. Apa gua pantas disakiti ya? Apa gua pantas diginiin sama Atta? Gua tuh bukan masalah apa-apanya ya, tapi gua pengen ketemu dulu, pengen tahu penjelasan dia, pengen tahu bagaimana apa ya sikap dia ke gua tuh. Kenapa tiba-tiba kayak gini? Walaupun kemarin baik, gak ada apa-apa loh. Di WA, di chat kagak balas-balas anjay. Gua bikin galau, bikin bimbang sama dia. Macet banget lagi. Gua kalau emang sekarang di rumahnya nggak ada, paling gua ngobrol sama orang tuanya dan bagaimana nanti informasi dari mamahnya apa bapaknya, karena emang belum ada informasi sama sekali dari siapapun guys. Gua baru nyari-nyari di jalan, nyari-nyari di sana di mari tempat dia nongkrong, dan tidak dapat informasi sedikit pun. Ya jalan satu-satunya ketemu orang tuanya dan ketemu teman-temannya, paling kayak gitulah. Oke, gue langsung aja ke rumahnya, gue usah lama-lama soalnya ini perjalanan macet banget. Gue fokus dulu di perjalanan ya guys. Ya Allah, galau banget gue ini. Bawa motor aja kayak melayang ini tuh, kayak gak ngerasa apa-apa guys. Semoga gue diberi kesabaran, ketabahan. Inilah kalau gue setiap cinta ke seseorang, kenapa selalu diginiin mulu? Tapi gue bakal perjuangin sekuat tenaga gitu. Kalau segalaunya ini, aduh, bayangin coba gue ke sirkuit bareng dia, main happy. Kenapa endingnya kayak gini? Menghilang tanpa sebab dan alasan. Lebih enak diomongin baik-baik gimana gitu kan. Kalian pernah ngerasain gak sih kalau segalaunya, sakit-sakitnya? Iya, cewek masih banyak, iya ngerti gue juga. Tapi gue kan pengen tahu bagaimana penjelasan dia, bagaimana dia mengambil keputusan dalam hubungan ini.
hubungan itu berdua, gua dan Atta gitu. Kalau ada apa-apa tuh harus di-ACC sama dua-duanya. Kan kita juga kalau pacaran, kalau salah satu nggak mau ya nggak bakal jadi ya kan. Contoh ini suka, ini nggak suka yang nggak bakal jadi. Kan ini mah gua suka Atta suka dan gua nembak dia terima, berarti ada konfirmasi atau ACC dari bukan dari salah satu pihak tapi dari dua-duanya. Jadi harus dikonfirmasi oleh dua-duanya. Kalau salah satu mah ya nggak bisa ya, nggak bakal jadi gitu kan. Kalau si Atta mau putus juga apa gimana, mau meninggalin gua, harus ada konfirmasi dari gua juga, dari gua sama dia. Tapi gua gak bakal maksain juga sih kalau emang dia udah gak suka sama gua. Walaupun sulit ya gua lepaskan, walaupun sakit gua ngelepasin dia, pasti lama melupakan dia. Walaupun ya gak bakal bisa lupa lah, pasti lama lah. Bener-bener banyak kenangan, banyak banget kisah gua sama Atta. Sering gua kontenin juga, di konten banyak banget. Kalian juga gimana? Lihat kan keseruan, happyan gua sama Atta. Kalian juga pada suka. Gua soalnya seneng banget, bener-bener seneng punya pacar kayak Atta. Banyak yang bikin gua curiga, dari mulai dia ke rumah gua, ninggalin gua datang dari Bekasi dia sedih, gua mau perpisahan sama dia. Pas waktu di bengkel dia pengen buru-buru pulang, kagak mau dianterin sama gua. Banyak banget lah hal-hal yang mencurigakan pas dia sebelum kejadian seperti ini guys. Apa emang dia udah mau menghindar ya, udah mau ninggalin gua ya. Di waktu kemarin ketemu gua tuh itu emang dia udah ngerencanain buat ninggalin gua, pertemuan terakhir kali ya. Soalnya dia sedih banget mengakuin kesalahan dia yang waktu dia selingkuh, mengakuin kesalahan dia sebelum-sebelumnya. Cewek kan jarang kan yang kayak gitu kan, rata-rata egois. Harusnya gue curiga ya, tapi gue hiraukan begitu aja, kayak kata-kata dia, maafin aku ya gini-gini. Kalau bukan jodoh katanya, ya gimana lagi, ada kata-kata kayak gitu waktu pertemuan di rumah gua itu loh guys. Sama yang pas di bengkel juga kayak gitu. Apa emang bener iya ya dia pengen ninggalin gua ya? Gue biasa jajan di sini guys, biasa happy di sini. Waktu bareng teman-teman gue, kalau sama Atta juga sering jajan di situ. Bener-bener kayak gimana gitu tuh. Gue ini nggak fokus guys dalam menjalani hidup ini sama menjalani perjalanan ini. Bener-bener lesu, letih, lungse. Ya Allah, gua belum makan juga aja, ini kayak remang-remang aja. Penglihatan gua kurang tidur, kurang makan, nggak fokus ini teh. Ya Allah, aduh, letih banget, lemas. Gua bahaya kalau bawa motor kencang-kencang, makanya ini gua pelan-pelan. Aduh, orang-orang mau pada kemana ya, ramai banget ya di hari ini. Aduh, gua mau langsung ke rumah Atta aja, ke rumah orang tuanya lah. Masalah makan, masalah itu ini mah nanti aja lah. Yang penting gua ke tujuan gua dulu. Nah guys, arah ke rumah Atta itu ke sini. Bentar lagi nih gua sampai rumahnya. Gua kamera aja dah kalau udah deket banget rumahnya. Gua mau ke rumah orang tuanya aja langsung buat mencari informasi tentang Atta. Pokoknya mah bismillahirrahmanirrahim. Jadi gua itu mau ke rumahnya orang tuanya Atta guys. Ini udah deket, bentar lagi nyampe ke rumah orang tuanya Atta. Aduh, jalannya lumayan juga ya. Atta tuh udah
punya beberapa rumah, gue makanya bingung. Tapi yang sering dia kasih tahu ke gue ya di sini, di sana, sama satu lagi. Gue ke rumah ininya aja dah, soalnya orang tuanya sering banget di sini. Mana ya belokan gangnya ya? Ini bukan ya? Oh iya, ini patokannya warung, kecil banget gangnya. Kalau sini mah nggak masuk mobil. Bentar. Wih, ada anjing guys, ngeri kali itu anjing. Ada ini guys kayaknya. Iya ya, gua nggak salah kan? Iyalah, nggak salah masa. Berapa kali kesini? Gua udah 3 kali kesini. Gua lupa lagi patokannya. Sepatu dulu ya biar sopan. Aduh, salah nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa lagi? Kemana ya? Ada kemana orang-orang? Oh Bu, sehat? Aduh, gini si Aa. Ada Mang A. Alhamdulillah ada Mang. Nah, kalau betul A. Oh ya. Aduh, maaf Ibu masih pakai helm. Iya, iya, Pak. Ganggu ya Bu, siang-siang. Iya, Sumping ada di kota. Udah berapa hari ya? Adalah sekitar semingguan. Ya belum sempat kesini soalnya banyak kerjaan. Iya, saya udah lama nggak kesini-sini. Ini nggak ada kerja. Oh kerja? Iya, kerja. Oh, soalnya dia udah nggak ada kabar Bu beberapa hari. Sekarang lagi sibuk. Oh, Lagi briefing lah, apalah, jarang pulang. Oh nggak pulang-pulang? Iya, jarang pulang-pulang. Kirain dia ada di rumah. Saya tadinya emang mau nanyain Atta gitu. Tunggu dulu, Ah. Itu apa? Air minum Gak usah dulu, Ah. repot-repot Bu. Hah, gitu, Pak. Nggak bakal lama kok. Oh, enggak, Pak. Tunggu dulu. Nggak pulang-pulang. Kemana dia ya? Nggak Sibuk pulang-pulang. katanya kerja melulu. Oh, sibuk. Duh, padahal gak usah repot-repot Bu, udah Bu. Udah nggak apa-apa, jarang sini. Enak Bu ini. Tadi udah ke rumah satunya, ke rumah sono nggak ada dia. Gimana ya? Perasaan setelah kerja berhari-hari, paling lama juga dia kerja 2 hari dah. Ini udah mau ke 3 hari. Udah lama jarang pulang. Udah bilang sama ibu katanya kerja, sibuk. Dikit-dikit briefing, dikit-dikit meeting gitu. Oh, itu kerjanya sama ada kan temennya orang sini? Gak ada, Sendiri? orang kota semua. Oh. Iya. Emang saya tujuannya itu doang sih Bu, mau nanya kapan Atta. Soalnya di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Jarang pulang, lebih sibuk katanya. Apa emang karena sibuk kali ya, jadi nggak sempet main HP apa gimana ya? Gak tahu, di WA juga sama ibu jarang bales. Jarang itulah. Terakhir komunikasi sama ibu kapan? Ada 2 hari yang lalu lah. Wah, Jarang pulang. gimana ya? Lah, ada juga. Bapak sehat? Ada? Ada di belakang, Oh. lagi kerja di belakang. Cia jarang pulang, udah lama jarang sini ya tuh. Ya emang. Ya, Sibuk ya, ya. Sibuk, kalau nggak sibuk mah ya saya sempetin ke sini. Emang kemarin juga ada kerjaan, dan di kota ada kerjaan, di sini ada kerjaan, makanya saya jarang lah ke sini gitu. Ini juga cuma itu doang sih Bu, nggak apa ya, aduh, nggak ada tujuan lain gitu. Nanti lah kalau aktif WA-nya, insya Allah sama ibu dikasih tahu, dikasih kabar ada pulang dari sana ya. Insya Allah sama ibu dikasih tahu. Tapi dia udah tahu Bu, saya pulang ke sini. Oh, udah tahu. Ya, iyalah kalau ntar pulang ke rumah ibu kabarin ke saya. Iya, Misalnya, insya Allah. ibu juga kan udah punya nomor saya. Iya. Ibu main-main ke rumah saya. Ya, insya Allah kapan-kapan. Soalnya lagi disibuk musim di sawah. Oh, iya, ibu banyak sawahnya. Iya ya. Sibuk. Sibuk mandolin gitu. Ya. Nih, ini tampi ya Bu. Iya, suka. Ya selalu makanan orang kampung nih. Sama saya juga. Ini terima kasih banyak Bu. Saya nggak bisa lama-lama Bu. Tadi ini Bu. Ya,
banyak tuh ngerepotin. Ya nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau ada kabar insya Allah ayah Ya. tahu sama si Ata. Ya, soalnya saya udah Ya kasihan jauh-jauh ya dari sini ya. Iya, Bu. Yang biasa agak muda ya, Bu. Iya nggak apa-apa. Saya pergi dulu ya, Bu. Iya. Maaf nih, Bu, nggak Iya, repotin. iya. Bu sehat-sehat ya. Iya. Ya. Makasih banyak ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Wabarakatuh, kembali lagi bersama gue Babang Viral, channel bangsa, di channel yang aduhai, di channel yang asyarahoy. Hiha. Nah guys, jadi kali ini pagi-pagi gue mau nyari ayang gue guys. Dia tidak ada kabar. Udah beberapa hari, mau ke 3 ke 4 hari ini. Terakhir itu yang ngasih motor Beat. Dan terakhir gue touring juga pas ke Subang. Dia langsung menghilang. Dan yang bikin gue penasaran itu dia itu on WA, on TikTok, on Instagram, tapi tidak balas chat gue. Makanya ini gue mau cari ke mana tempat dia nongkrong. Emang belum lagi ada kabar, chat gue nggak dibalas. Kalau gue diemin aja, ya itu pacar gue, takut ada kenapa-napa. Gue juga peduli sama dia, takutnya waktunya terlalu mepet untuk mencari dia. Guys, ada yang nikahan, gue kepentok anjay. Pagi-pagi alhamdulillah, semoga lancar lah. Gue pengen nikah kayak gitu, tapi jodohnya ya Allah ini tuh bertubi-tubi banget cobaan gue. Apakah dia harus gue perjuangin ya guys ya. Ini banyak angkot lagi. Gimana nih, gue salib kah apa jangan kah? Tapi daripada diem baik di sini lama nanti. Ini oh yang nikahan. Ini yang nikahan tadi besannya kali ya. Ini gue belok ke kiri lagi. Loh, ini kepada ke kanan. Mencari Ata guys, di mana dia? Gua kesel, gua gak bisa tidur dari semalam juga mikirin dia. Dibalas chatnya cuman sekali doang, ditelepon kagak diangkat, video call kagak diangkat, gak tahu kemana ini. Udah beberapa hari loh, ngebalas cuma sekali doang loh beberapa hari ini. Gua mau cari ke tempat tongkrongannya, takutnya ada apa-apa. Tapi waktu itu juga menghilang tanpa kabar begini tuh selingkuh dia guys, sama cowok lain berhari-hari, sampai 2 hari 2 malam. Tapi tahu sekarang ini udah berapa hari. Gua mau mencari dia, ketemu dia, mau selesai lah, sudahlah. Kalau emang dia sama cowok lain dengan alasan yang tidak tepat, dengan alasan yang ngada-ngada, itu harus gue selesain. Berarti dia itu emang penyakit selingkuh itu. Kalau emang dia selingkuh, kesel gue, jengkel gue. Maunya seperti apa coba? Bergantung HP-in gue kayak gini. Gue baru kali ini sama cewek diginiin. Sebelumnya tidak pernah gue seperti ini. Diselingkuhin. Kalau emang dia selingkuh, apa emang dia banyak cowoknya atau gimana? Kalian juga banyak yang ngasih tahu ke gua, Bang. Hati-hati, cewek kayak gitu banyak cowoknya. Gua mau cari dulu ke tempat tongkrongannya. Kalau emang di tempat tongkrongannya dia kagak ada, nggak tahu gua mau cari kemana lagi. Soalnya takutnya tuh nginep-nginep apa gimana sama cowok lain atau gimana, nggak tahu lah. Kalau sampai nginep sama cowok lain, awas aja. Sama gua aja pacaran tidak pernah apa-apa aja, cuman main doang. Dan gua juga tidak ada tujuan buat kayak gitu, kayak gimana yang enggak. Gua pacaran itu buat happy, buat mengisi waktu kosong gua,
buat penyemangat gua biar gua bisa bahagia. Tidak ada berpikir ke hal-hal yang negatif. Buat apa ke hal-hal yang negatif kayak gitu, kagak ada gunanya. Apalagi buat melampiaskan hawa nafsu kayak gitu tuh buat apa? Tidak ada pikiran sedikit pun ke situ. Orang-orang kan ada yang berpikir negatif, lu buat ini doang. Kagak ada. Gua itu pacaran sama dia itu buat benar-benar membahagiai diri gua, penyemangat kerja gua, masa depan gua, buat ketenangan hidup gua. Ini malah kagak tenang aja pacaran sama dia, malah banyak banget masalah, banyak banget ulah dia itu. Udah berapa kali dia nyelingkuhin gua, tahu selingkuh apa gimana itu dibilangnya ya, dia sama cowok lain. Kesel gua, jengkel gua. Aduh, susah lagi gua nyalipnya. Bayangin coba yang awal sama mantan, nah waktu itu sama cowok lain. Dia kagak ada kabar, tiba-tiba 2 hari 2 malam sama cowok lain. Dia tuh nyari cowok yang kayak gimana sih? Kesel gua. Tapi tahu sekarang tuh sama cowok lain apa kagak. Kemarin dia begitu tulusnya kasih motor ke gua sampai ya sebelum itu dia meluk-meluk dulu, tremor, mau nangis-nangis kayak gitu. Apa ada sesuatu ya dibalik ini semua ya? Kesel gua, jengkel gua. Maunya apa sih? Coba ngobrol gitu, kalau udah gak mau sama gue ya gak apa-apa gitu kan. Kalau udah gak sayang sama gue ya udah. Lah, kupret aja jongkok di sini. Kenapa lu? Ya? Kenapa? Mogok. Pagi-pagi mogok, kali jam 7 udah mogok. Mogok mau berangkat kerja lo. Apanya emang? Ada yang Udah lah, yuk buru gua step dah. Pagi-pagi mogok. Mau cari si Ata ini. Wah, didorong mau step dah. Direm lagi kuntul, gua step malah rem. Dan direm. Ini gua lagi nyari si Ata, kagak ketemu si Gugun yang jongkok. Tadi gua kelihatan dari jarak jauh lah kayak motor si Gugun gua dalam hati itu. Gua kalau di kamera kan sudut pandangnya tidak ada. Nih kalau jadi temen tuh kayak gini guys. Kalau si bantu temen, dia mau kerja kayak. Kalau belum anjay. Gua mau kemana dulu, ke bengkelin dulu, mau kemana dulu, ke tempat kerja dia aja gua sampai nyetemnya ya. Lumayan dari sini tuh tempat kerjanya, ada setengah jam lebih. Lumayan guys, nyetem kayak gini. Gue belum makan lagi pagi-pagi anjay, udah suruh nyetem dari jam 7. Ya udahlah, yang utama temen dulu dah dibandingkan cewek. Kalau cewek nyakitin buat apa anjay? Temen itu ya gini lah, kalau temen emang bener temen ya harus saling bantuin. Apalagi kan dia mau kerja, kasihan. Aduh, ini berat loh, menjadi itu varionya berat, kagak tahu apanya. Semangat tetap temen dulu baru cewek lah. Cewek yang nyakitin kayak gitu buat apa? Ini 742 nih ya guys. Aduh, pegel sekali. Aduh, motor gua panas lagi 100 derajatnya anjay. Harus berhenti dulu, kayak nggak bisa maksain.
kalau maksain berapa ini motor gua panas banget, harus dinginin dulu. Tadi sono berhenti dulu dah, nggak bakal benar kalau maksain terus. Soalnya pelan-pelan nanti jadi malah buntul, malah ke kanan sendiri. Jancuk dia tuh gak bisa diem kalau di step. Kenapa kali motor CBR-nya kemana kali kagak dipakai, dia bawa knalpot tuh. Tanpa basa-basi langsung step, gaskeun lah. Aduh. Dorong lo biar kenceng dia di turunan. Motor racing putus. Pegel gua guys, kerasa tangan. Udah berapa menit ini gua nyetem. Aduh. Soalnya gua belum diisi amunisi, makanya jadi lihat tuh dia duluan baik. Padahal dia setep anjay. Butuh kali. Nanjakan lagi di depan, lumayan berat. Lihat ya, nanjak di depan. Gua lebih berat temen guys daripada cewek yang kagak jelas itu. Kalau dia jelas sih ya gua perjuangin. Ini gua memperjuangkan dia tidak mudah guys. Aduh susah lagi. Tanjakan malah dekat mobil lagi, susah ini, berat pasti. Berat banget ini guys. Wih, tanjakan ini, aduh dijegat lagi. Jangan ke kanan mulu jancuk, adu-aduin mulu ke bodi gua. Gua berat. Aduh berat sekali. Lumayan pegel ini guys. Jarang yang bisa nyetem kayak gini. Yang bunyi apa ini? Suruh berhenti dulu lah di depan bentar aja. Terus setelah tanjakan satu lagi, setelah tanjakan inilah. Panas banget motor gua. Kalau nggak panas sih nggak apa-apa, lanjut lagi. Ini panas 100 lebih. Pegel juga guanya ini. Walah, gimana ya berhentinya ya? Di depan aja sono no, di yang adem. Aduh, nggak kuat guys, tangan guanya pegel banget ini. Aduh. Eren. Kodeng panas mesinnya euy. 100 lebih. Hah? Berat ya? Kunaon berat? Rem. Berat pisan anjay. Karena kedung pegel. Naon penbelna? Naon berat aja kemadu. Halus kene kapare di motor. Halus kene tapi rusak. Aya wae. Rumah ularna jagung teuing nge dibubut teuing. Motor racing pegat ya. Mau kaberangan gawe? Oh. Kena kudu cangkeuh. Nah guys, jadi gua mau ke rumah Atta ya. Setelah dipikir-pikir emang jalan terakhir ke rumah Atta dan ketemu orang tuanya. Tapi kalau di rumah sini tuh orang tuanya jarang ada guys. Dan gua gak boleh ngerekam kalau di apa namanya di rumah yang ini. Soalnya kalau rekam ya privasi gitu. Gua mau langsung masuk aja ke rumahnya tanpa on kamera. Mudah-mudahan ada ya Atta di sana supaya gue
tahu gimana penjelasan dari Atta dan gimana keputusan Atta untuk hubungan ini. Soalnya gua gak tahu, gak ada masalah sama Atta itu ya guys. Tahu sendiri kan, terakhir udah gua ajak ke sana kemari, hepan-hepan balap sana mari situlah pokoknya mah, tapi dia menghilang begitu saja. Aduh, ini nih guys, kesini guys, ramai lagi. Gue simpen aja motornya di sini, banyak mobil guys. Mobil siapa ya? Kita langsung ke dalam aja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bebang Pira di channel Permestu Bangsa, di channel yang aduhai, di channel yang asyarahoy. Nah guys, jadi kali ini gue sedikit bingung, sedikit kecewa, sedikit sedih. Iya kan, tahu sendiri kan, kemarin gue habis dari rumahnya Atta dan ketemu orang tuanya, dan ya hasilnya seperti itulah, hasil yang tidak diinginkan, dikarenakan gue tidak dapat informasi yang pasti tentang pacar gue ini. Jadi kali ini gue mau pergi ketemu temannya Atta ya guys. Siapa temannya Atta? Jadi teman Atta itu yang dulu pernah gue temui bareng Atta yang waktu di kafe. Gue juga pernah konten juga dan ada di konten gue, dan gue berusaha DM dia ya guys. Siapa tahu dia punya informasi tentang Atta dan dia ngajak ketemuan di kafe ya guys. Ya gue oke lah kalau emang dia mau ketemu sama gue, dan gue juga oke. Nah jadi gue bener-bener sedih, bingung, penasaran, dan kenapa Atta bisa ngelakuin ini ke gue tanpa ada kabar, tanpa ada komunikasi. Bener-bener ke gua tuh ya kayak menghilang begitu aja ya guys. Apakah emang harus begini? Sakit hati banget gua kalau dia hilang tanpa kabar, tanpa sebab. Dan terakhir kali dia ketemu sama gua yang waktu di bengkel, yang dia pergi buru-buru. Menurut kalian Atta itu kemana sih guys? Kalau cewek kayak gini tuh dia kemana sih? Ngapain sih? Bagaimana sih? Gimana kabarnya gitu? Gue tuh khawatir sama dia tuh, bener-bener khawatir. Tega banget dia ngelakuin ini ke gua, sedangkan dia janji ke gua gak bakal ngecewain gua, nyakitin gua. Makanya di sini gua coba berusaha nyari kabar, nyari informasi tentang pacar gue ini. Takutnya kenapa-napa. Kalau emang udah nggak mau sama gue, ya udah tinggal bilang gitu dari awal, tinggal bilang kalau mau udahan, mau gimana. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Soalnya orang tuanya juga ngomongnya kerja, tapi Atta tidak menginformasikan ke gue bahwa dia tuh kerja di mana-dimananya. Di chat cuma dilihat doang, di telepon gak diangkat, tanpa ada kabar. Ini gue mau menuju ke kafe yang udah ditentukan sama temennya Atta. Jadi kita mau ketemuan di kafe itu guys. Aduh, macet lagi. Tapi gue ini mau ke pom bensin dulu, mau ganti stylean dulu. Soalnya ini gue baru pulang dari rumah saudara gue guys. Bener-bener kecewa banget gue kalau emang dia melakukan hal ini dengan sengaja. Ya Allah, gue bener-bener sedih. Haruskah dia bersikap seperti ini kepada gue? Emang gue salah apa sih kepada dia itu? Pesan gak ada salah. Gue curiga gitu, pas dia pulang dari bengkel itu dia buru-buru kayak pengen pulang gitu sama adenya itu. Ada apa sih yang disembunyiin dari dia itu ke gua?
gue dari semalam nggak bisa tidur nyenyak, bener-bener kepikiran, nggak bisa makan enak walaupun makanannya enak gitu. Aduh, ya udahlah, gue mau temuin dulu aja temennya Atta. Mudah-mudahan dia bisa ngasih kabar, ngasih informasi yang begitu jelas ke gue dan begitu pasti lah. Mudah-mudahan ya gue bisa ketemu Atta sekarang. Oke, kita bakal langsung ke tempat tujuannya aja, fokus di perjalanan. Sebelah mana ya guys kafenya ya? Gua udah janjian sebelah sini kayaknya kafenya dah. Sini apa sana ya beloknya ya? Oh iya sini nih. Benar-benar sini. Bukan ini kafenya guys. Gua aduh ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik buat hambamu ini. Ini bukan ya? Oh iya ini 38 benar-benar. Di sini parkirnya kali ya, apa di sana ya? Parkirannya ada kayak di dalam ya? Oh, udahlah gue parkir sini aja, mungkin di sini kepanasan. Orang-orang juga pada di sini nih. Oh siap. Mana yang nggak ada orangnya jedot guys. Prospek kultur. Aduh, gua WA dulu dah, DM-an dulu. Iya, di dalam kayaknya udah duluan. Jadi kita udah mesen, ini kita udah sampai. Saya udah lama nungguin ya. Oh, hai. Maaf ya, aku tadi ke sono, kirain. Oke. Sehat, ini temennya. Iya, Oh, iya. Maaf Iya. ya, aku tadi ke sono, kirain. Sehat, ini temennya. Iya, temennya. Oh, iya. Aku cuman ini sih mau nanyain. Ingin apa? Apa ya? Aduh, aku bingung. Kemarin tuh udah ke rumahnya Atta, tapi dia udah nggak ada kabar beberapa hari. Udah coba ke rumahnya? Udah sih sekali, dan ketemu orang tuanya, ketemu mamanya, tapi ngomongnya kerja, nggak tahu. Kan aku juga ngontek Teteh, DM, karena emang udah pernah ketemu juga, udah kenal lah sama Teteh walaupun cuma sekali ketemu. Iya sih, cuman terakhir kontekan sama aku tuh malam tahun baru. Tahun baru. Terakhir kontekan teh. Sekarang mah udah lama nggak kontekan lagi. Tahun baru mah masih ada kabar ke aku juga. Terakhir aku teh chatan sama dia teh. Oh, Coba ke teman-temannya yang lain coba. ya nggak tahu. Kan banyak temennya. Iya kan, aduh, kan Teteh dekat katanya. Ya kan emang Teteh juga sama Asa emang benar-benar udah dari zaman sekolah Iya katanya. sih. Makanya aku coba ngontek, ya alhamdulillah dibales dan ketemuan di sini. Jadi gini Teh, aku mau cerita sedikit ya tentang Atta ya. Kan terakhir ketemu aku tuh dia ke rumah aku. Jadi gimana? Tadinya ceritanya gimana? Bisa jadi gitu. Jadi Atta menghilang tiba-tiba. terakhir ketemu tuh sama aku tuh di sekitar semingguan kemarin lah, ketemu dia tuh. Dia ke rumahku karena aku juga baru pulang dari Bekasi kan. Dia emang apa ya bantuin aku buat kemarin tuh kan aku ada problem juga tentang masalah motor ini itu. Dia tuh ngebantuin dalam segi hal apa, ngebantuin dalam segi hal uang. Soalnya motor itu tuh ada di orang lain dan dia ngebantuin ada sedikit uang yang dia keluarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan setelah itu udah
Hilang. Iya, nyampe sekarang aku WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, story kagak ada. Apa emang kataku ini diprivasiin apa gimana? Blokir. Enggak. Apanya? WA-nya atau apa? Enggak, masih bisa. Yang aku bingungin itu pas ke rumahnya itu, ya orang tuanya cuma ngomong gitu doang, kerja katanya. Nah, siapa tahu kakaknya tahu kerja di mana gitu. Tapi biasanya kalau misalnya si Ratna lagi ada masalah, si Ata Iya. suka ke rumah cerita. Oh, ke Tapi rumah. kali ini mah enggak tahu tak kenapa. Barangkali ceritanya sama orang lain. Aduh, Gimana ya? Mau coba telepon katanya enggak? oh iya sok coba sama kakaknya. Soalnya kalau sama aku bener udah diangkat. Nggak diangkat mulu, emang berdering. Aktif lah, aku lihatnya aktif. Coba ya. Beli minum aja ini, males banget minumnya. Diangkat nggak? Bentar ya. Kita coba telepon dulu. Tanyain aja, boleh aku yang ini? Boleh, Coba. coba aja. Iya berdering, tetap aku juga sama berdering. Kok gak Tadi iya. diangkat. Nggak- Dimatiin Apa denger suara aku ya? kayaknya. Berdering lagi. Iya. Tadi suaranya kedengeran. Aduh, bisa bantuin aku gak cari informasinya di mana gitu, lagi ngapain? Apa kerja di mana gitu? Oh. Oke. Kita Tapi- chat aja gitu apa? Coba di Coba di chat aja mana ya. gitu, apa kerja di mana? Soalnya aku gak dapet informasi sama sekali. Oke, coba ya. Gimana? Dibalas gak? Aku diblokir juga loh, lihat. Lah iya. Dengar suara aku juga ya tadi. Kayaknya. Apa sih salah aku? Perasaan aku gak punya salah loh sama dia. Coba aku telepon lagi deh. Kalau diblokir kan gak bisa. Coba SMS aja kali ya. Iya. Bisa kali. Aku minta tolong please. Ya, tadi. Iya, maksudnya cari informasi lah di mana dia gitu. Takutnya kenapa-napa, aku bingung. Jadi balas-balas. Gimana dong? Udah lah, kalau ada informasi kabarin aku aja gitu. Kalau ada apa-apa kabarin. Soalnya beneran gak bisa menghubungi dia, aku gak bisa. Ya nyamperin gak ketemu gitu, ke rumahnya kagak ada. Tapi sebelumnya dia pernah kayak gini gak sih ke cowok? Tahu ya. Kurang tahu kalau sekarang jarang cerita. Dulu pernah gak ke cowok gitu? Biasa aja sih, berantem biasa paling nggak sampai menjual. Ini kayaknya udah fatal kali kesalahannya. Kagak, aku kagak apa ibaratnya kagak ada kesalahan lah. Orang baik-baik kok, orang baik-baik tiba-tiba udah kayak nggak ada gitu, menghilang udah beberapa hari. Tapi ada solusi gak dari kakak gimana gitu buat aku gitu mencari dia, apa nemuin dia gimana caranya gitu. Tadi aja diangkat dimatiin, di WA tiba-tiba diblokir. Biarin aja dulu sendiri kamu. Mungkin cewek kan gitu. Kalau Biar yang tenang marah, dulu. menghilang, tenang dulu. Nah nanti pasti kalau udah pasti dibuka lagi blokirannya kalau misalnya emang diblokir. Terus jadi teman-temannya juga diblokir gara-gara ini gimana sih? Duh, Nanti juga dibuka lagi, bentar lagi pasti nanya ada apa tadi, pasti lagi sama si itu ya, pasti gitu nanti. ya udah tuh kalau emang apa namanya ada informasi apa gimana kabarin aja. Aku paling aku nggak bisa lama, paling aku mau langsung ini lagi ya. Nanti deh dikabarin lagi ya kalau Iya. ada kabar tentang Natal, oke? Aku makasih banyak ini. Kalau ada informasi atau apa kabarin ke aku ya. Soalnya bener-bener gak bisa dihubungi asli sama aku mah. Duluan ya, aku mau lanjut. Ya, makasih banyak. Guys, jadi gua mau langsung nendangin diri aja guys, soalnya aduh gak ada kabar.
Bener-bener kagak ada kabar anjay. Sampai segitunya di blok temennya sendiri. Ada apa sih yang gua ini, ya Allah. Gua salah apa sih? Perasaan gua gak ada salah-salah amat. Gua harus kemana coba nyari Atta itu? Apa gua ke rumahnya lagi ya? Kalau gua ke rumahnya lagi, oh iya gua ke rumahnya lagi aja dah, mastiin. Mungkin kemarin gua kagak kebetulan gitu. Mudah-mudahan sekarang Atanya adalah di rumahnya, biar gua bisa ketemu dan pengen tahu penjelasan dari dia. Gue cari makan dulu, kalau nggak langsung pulang ke rumah nenangin diri, gue langsung ke rumah Atta. Aduh, gue nggak bisa tinggal diem sih. Kalau begini terus gue pasti kepikiran terus. Aduh guys, pagi-pagi gue mau berangkat, aduh malah mati motor gue no. Ini udah on ya no, ABS no, kedip-kedip, kelihatan gak sih? Nih no, kedip-kedip no, ABS nya tuh mati nih motor gua. Speedonya nih gak bisa di starter guys. Nih tep no, kagak bisa. Ini gua udah kontak si Gugun belum kesini juga. Dan gue juga mau nanyain, katanya dia ketemu si Atta apa gimana tuh. Banyak yang laporan ke gua, ini motor gua kenapa ya sampai gak diurus guys. Motor gua, badan gua, pola makan, pola tidur gak diurus semuanya. Motor pun gak diurus, masih kotor. Gue mikirin Atta guys, semuanya lebih Atta. Aduh, nanti gue mau ke rumahnya orang tuanya guys, mau nanyain lagi. Kata kalian juga orang tuanya pasti tahu itu tentang Atta. Dan soalnya yang hubungin cuman orang tuanya doang kan, kata orang tuanya kerja. Mungkin sekarang udah pulang kali ke rumahnya, tapi orang tuanya lupa informasiin ke gue. Makanya gue mau langsung pergi ke orang tuanya, ke rumahnya. Mudah-mudahan ada informasi di sana. Aduh, dia kan singgung juga mekanik guys, siapa tahu dia tahu tentang masalah motor gua. Kalau enggak gua minta setut ke dealer dulu sebentar buat benerin. Kalau enggak ke bengkel lain mah nggak bisa guys, paling ke dealer. Ini kotor banget motor gua. Udah gua merasa capek banget ngedorong ini tadi. No, dia si Gugun guys baru datang. Gua mau nanya tentang Atta juga ke dia, soalnya dia katanya ketemu. Mau geber pun banget. Sampai kali dia tuh apa ada dendam tertentu ke gua. Padahal dia juga kalau waktu itu motornya mati gua stepin. Mati ya nih motor gua. Nih, no. Wah, nggak ada apa-apa itu mah. Hah? Sampai mati. Listrikannya nggak ada. Gimana dong ini? Gua antar gua ke dealer paling. Ayo. Ini ntar gua mau nanya dulu, katanya lu itu di konten lu ketemu Atta. Iya, ketemu. Tapi cuma selewat doang anjir. Di mana? Jangan bohong lu, yang bener. Lihat dari postur badannya tuh kayak sama, cuma motornya sama. Di mana yang bener? Daerah mana? Bukan ketemu ngobrol. Kata netizen katanya ketemu ngobrol lu. Gak sempat ketemu, cuma ngelihat papasan doang. Oh, berarti bohong, nggak ketemu. Iya, bohong. Tahu lagi, soalnya netizen nanyain ke gua, katanya si Gugun no jadi cepu no, dia ketemu katanya. Padahal dia nggak ketemu guys, ternyata nggak tahu lihat dong apa bener apa kagak. Lu bisa nyetep enggak? Bisa. Kan waktu lu mogok juga gua setepin jauh-jauh, sekarang lu nyetepin motor gua. Ayo ngetep. Serius bisa enggak? Awas aja kalau nggak bisa, biar gua aja yang nyetep. Padahal waktu itu jauh banget, pegel banget. Tahu ini dia nyetep motor. Di kanan, di kiri? Gua di kanan. Apa lu yang di kanan? Oh, gua kanan. Aduh. Bentar. Cing, keras banget. Yo, bro. Oh, ternyata dia bisa nyetep aja. Waktu itu dia ngomong nggak bisa nyetep. Beratan juga dosa lu anjing. Gun, kagak nyala Gun.
Hah? Apa? Oh, ini kontaknya harus nyalain dulu, Gun. Apa ininya nggak bisa digejol, Gun, kalau kontaknya gak nyala? Nyalain dulu kontaknya ya. No nyala, no nyala ya, bro. Ayo. Terus. Baru nyala, guys. Harus panasin dulu, guys. Alhamdulillah nyala. Soalnya kalau nggak ditungguin belum panas nggak bakal bisa maju ini. No, nggak maju anjay. Soalnya belum panas, nggak maju. Wih. Oh berarti ini tuh ada yang konset ya. Kalau nggak konset akinya yang lemah. Aduh ada baik. Harus digejeluk. Emang harus kedeler guys. Ini ada yang lemah kayaknya. Oh kalau nggak ada yang lemah konslet. Aduh ada baik. Oh paling dia nggak tahu dia mau berangkat kerja. Berarti ntar gua tanya di sana mau ikut ke dealer apa gimana. Nah guys, kita mau berangkat ke dealer. Lu berarti mau ngikutin gua ke dealer sebelum kerja? Ini gerimis lagi. Ayo katanya dia mau ke dealer guys. Kenapa? Ya, memang bisa, tapi pura-pura doang kalau emang pendek mah. Kata buku anjing tinggi banget anjing katanya. Enakan guys kalau KTRC-nya ini kenapa lagi mau kemana nih mobil? Kalau KTRC-nya dimatiin, naik ke atas. Hah? Iya ini soalnya di opin no. Jadi enakan buat Willy. Tinggi banget ya Gun. Wah, kelihatan nggak di rekaman lu Gun? Oh, lu Gun ngerekam kelihatan gitu ya. Kalau jalan di samping Gun. Kalau gua Willy pendek itu pura-pura doang Gun. Jadi kata Gugun juga, weh lu hebat, katanya dia interkomat sama gua kayak, tapi nggak masuk kamera. Emang suka Willy tinggi tapi nggak direkam kata Gugun juga, Babang Viral tuh. Nah kata Gugun, weh bener banget katanya. Ya emang bener Gun, lu jangan kayak gitu Gun. Gua gak mau sombong Gun, kerekam lagi ya sama lu ya. Iya, gua gak mau sombong. Jangan dieditin aja, emang udah natural kayak gitu. Kata si Gugun dieditin katanya biar pendek. Udah tinggi aja natural. Jancuk emang si Gugun ini. Pede. Tapi kalau gua di videoin gitu tuh kadang nggak mau sombong gitu. Jadi harus gak direkam. Oke, kita mau ke dealer dulu. Setelah ke dealer coba mau beli 10 ribuan. Hah? Buat ke rumah Atta ya. Emang sih gua emang kalau karena cewek emang harus ke motor Gun. Iya kalau karena cewek emang harus ke motor. Tapi enakan banget enteng dibeliin. Bohong guys, katanya motornya enakan banget tanya tep. Parah emang sih Gun. Jangan bohong kayak gitu Gun. Lu ngelebih-lebihin mulu. Dia udah kayak anak mahasiswa guys, bawa tas. Tadi orang-orang pada ngeliatin ya. Iya. Bawa helm itu dipakai anjing, bukan dibawa untuk. Iya ya. Kata
kata Gugun, katanya gue harus cari cewek lagi biar gagal. Parah ya, gue tuh setia orangnya guys, satu cewek juga cukup. Ya nyari-nyari cewek mulu, parah emang. Gugun itu suka ngajarin gak bener. Kemarin juga jadi cepu aja ketemuan sama Atta, ternyata bohong kontennya anjing. Widih ngeliatin gua semua noh. Widih, mau kemana itu orang ya? Kayaknya mau ini guys, mau ngantor itu orang. Anjay. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi karena kita mau ke dealer. Karena ini hujan guys, kita mau buru-buru aja. Mudah-mudahan udah buka ya guys. Aduh, ayah syarah. Nah, kita bentar lagi sampai ke tempat dealernya Kawasaki-nya guys. Si Gugun di belakang. Si Gugun katanya cewek-cewek mulu si Gugun mah, kontol emang. Udah satu juga cukup. Habis ini kan kita mau ke rumah orang tuanya Atta. Ini kita mau servis dulu dah biar aman. Kalau nggak servis bahaya, nanti harus disetep di sana juga. Ada yang konslet guys. Udah buka belum ya? Oh udah. Udah buka Bun. Udah buka Bun. Emang jam berapa sekarang Bun? Iya ya. Santuy Pak, orangnya kakak dia soal apa? Cek aduk bisa. Jancuk emang. Si Gugun mau tukar sama sepeda, katanya motor CBR. Jancuk emang. Pagi-pagi udah buka ya guys. Kosong guys. Pagi-pagi ya. Ya ini konslet di bawah harapan gelap luas ya kan onnya muni starter tuh sebis astagfirullah langsung off gerannya tuh. Aduh guys, gua udah kesana kemari mencari pacar gua, udah ke rumahnya, udah ketemu temennya. Gua harus kemana sih ya? Bingung. Padahal kan di sini tuh ibaratnya ya, gua tuh nggak salah-salah amat perasaan. Gak ada salah sama dia tuh, gak ada salah, bener-bener salah gitu. Duh. Apa emang dia udah nggak suka sama gua ya? Apa emang dia udah nggak cinta sama gua ya sampai segitunya ke gua? Menurut kalian gimana sih cewek yang kayak gitu tuh pikirannya? Padahal gue udah usahain apa yang gue bisa, apa yang dia mau gue udah kasih. Dia ada kesalahan gue maafin. Bukan sekali dua kali doang kesalahan dia tuh, banyak kesalahan dia sama gue tuh. Tapi apa ini yang harus gua dapat dari dia ya? Apa ini yang dia berikan ke gua itu benar-benar mau dia gitu? Sampai gua di sini kecewa berat sih kalau dia terus-terusan tidak mau ketemu gua, menghindar terus dari gua. Bayangin, gue sama dia hampir 6 bulan. 6 bulan tuh bukan waktu yang cepat, waktu yang cukup lama. Gue pertahanin, gue bangun hubungan ini dengan susah payah, dengan mati-matian. Ini tuh bukan hal tentang waktu atau tentang apa ya, tapi ini tentang ketulusan dan tentang hati. Maaf ya, di sini berisik soalnya emang ini di pinggir jalan. Gue sengaja soalnya mau nenangin diri. Gue tidak bisa sendirian terus, gue butuh teman soalnya biar gue nggak pusing juga, nggak banyak pikiran. Ya Allah, sedih banget jadi gue ini ya. Dimana gue tulus ke seseorang tapi orangnya itu seperti ini ke gue. Apa gue harus terus berjuang? Apakah gue harus benar-benar harus pasrah dengan keadaan yang gue dapat, yang gue punya kali ini?
Ini gue belum makan loh dari tadi pagi nyampe sekarang. Soalnya lapar nggak kerasa, lelah nggak kerasa. Yang dirasain tuh pikiran mumet yang bener-bener memikirkan pacar gue ini. Gue harus kemana lagi ya sekarang? Cari informasi yang bener-bener harus gue dapetin. Apa gue harus pergi ke rumahnya lagi ya? Ke keluarganya? Apa gua harus cari ke tempat kerjanya? Tapi gua gak mau kalau ke tempat kerjanya. Takutnya kalau dia kerja, gua datang ke tempat kerjanya, ntar malah yang ada gua ngerecokin suasana di sana. Gua tidak mau mengekang pacar gua ini. Apa gua usahain dulu ya ke tempat kerjanya, apa harus bingung gua. Soalnya gua baru kali ini kan gue pacaran lagi, saling kenal orang tua, benar-benar saling cinta. Tapi kalian juga kemarin-kemarin kan curiga ke Atta ya, bang dia punya cowok lagi, bang dia sering nongkrong sama cowok lagi, bang lu tinggal nunggu aja dia ninggalin lu katanya. Kalian komen kayak gitu karena kalian udah tahu tentang dia atau kayak gimana? Ya udahlah, gue pengen pergi ke orang tuanya, soalnya orang tuanya itu pasti bener-bener tahu sih menurut gue keadaan dia di mana. Masa iya dia nggak pulang beberapa hari ini, nggak mungkin kan? Udahlah, gue sekarang aja dah pergi ke rumahnya, temuin orang tuanya lagi sekali lagi. Orang tuanya pasti tahu, nggak bakal enggak, gue langsung ke sana aja lah, gak usah lama-lama. Nah guys, jadi gua mau ke rumah Atta lagi. Widih, bocil. Minta geber buat mau cari informasi terakhir. Kemarin sih pas gua ngedit ternyata Atta ada guys di jalan papasan sama gua. Aduh, gua gak ngeh itu. Gua mungkin lagi pikiran kosong, gak fokus, makanya ya gak ngeh ada pacar gue lewat juga. Nih gue mau menemui orang tuanya, takutnya dia pulang ke rumah, soalnya belum ada kabar juga. Padahal dia nunjuk gue loh, lihat gue loh. Kemarin gue disambut dengan baik sama orang tuanya, ya sekarang mudah-mudahan ya ada gitu di rumahnya. Takutnya si ibunya lupa buat ngasih informasi ke gue, soalnya kemarin tuh terakhir tuh ngomong bahwa orang tuanya bakal ngasih tahu kalau Atta udah pulang, tapi ini nggak ngasih tahu. Apa ada sesuatu ya dibalik ini semua? Ya gue takutnya ada yang disembunyiin. Aduh, Insta gue kenapa sih? Takutnya ada yang disembunyiin, makanya ya gue ini balik lagi. Curiga gue, ada kecurigaan tertentu ini. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gue dapat jawaban yang benar-benar ngasih informasi lah tentang semuanya. Aduh, gua agak enak kesini mulu. Aduh, harum guys, biarin dorong aja biar nggak terlalu berisik, soalnya tengah hari banget ini. Tuh ibu. Assalamualaikum bu. Di wartosan ulah wakak hadieu kayak tos aya WA kumaha di wartosan. Kemarin saya papasan sama Atta, kok ibu gak ngasih informasi ke saya? Soalnya dia belum pulang. Nanti kalau udah pulang kan kata Serius bu, belum pulang? Belum. Kayaknya ada yang disembunyiin ya dari ibu ya? Enggak ada Ibu jangan gitu lah bu, ke saya bu. Ibu nggak kasihan ke saya? Enggak, belum ada informasi dari si Atta. Kan kata ibu gimana kata kemarin, jangan dulu kesini. Nanti kalau udah ada kabar dari si Atta, nanti dikasih tahu sama ibu. Tapi apa namanya kan kayaknya Atta habis dari rumah dah bu, udah pulang ya. 2 hari. Ibu jangan bohong lah bu ke saya bu. Mau bohong gimana? Saya udah nanya-nanya ke temennya, apa
temennya aja sampai diblokir, aku sampai diblokir WA-nya. Enggak. Ya pulang-pulang dia sibuk melulu Please Bu kasih tahu Bu. Enggak Kalau belum pulang, si Atanya belum pulang, dia lagi sibuk. Kalau emang ibu punya informasi kasih tahu ke saya. Masa ibu orang tuanya nggak punya informasi sih Bu? Enggak, belum ada kabar. Belum ada kabar dari si Ata. Nanti kalau udah ada kabar dari si Ata, insya Allah mau ibu dikasih tahu sama Ibu setuju kan sama saya? Ya insya Allah udah ada jodohnya, ibu menyetujui. Soalnya dia belum ada kabar, ya harus gimana lagi ibu? Jangan bohong Mana Bu. tuh Insya Allah kalau ada kabar mah insya Allah sama saya dikasih tahu. Please Bu, Gimana lagi? kasih Bukannya info. saya mau ngumpet-ngumpetin si Ata, habis si Atanya nggak ada kabar, ibu harus gimana? Udah sana pulang aja, soalnya si Atanya nggak ada kabar. Pulang udah. Masa saya nggak dapet apa-apa Bu kesini Bu? Ini anak kok ngeyel banget, gimana ya nanti kalau udah ada kabar insya Allah. Udah pulang. Ibu bohong dah ke saya Bu, kalau emang ibu nggak merestui hubungan ini, ibu jangan kayak gitu Udah Bu. sana pulang. Kalau nggak pulang saya bangun loh kamu. Bu, Pulang. saya jauh-jauh disiram Bu. Udah Astagfirullah. pulang sana udah. Pulang. Saya jauh loh Bu dari. Habis gimana lagi? Susah diingetin ya. Bu kalau nggak setuju jangan kayak gitu Bu. Bukannya nggak setuju, habis kamu yang ngeyel melulu. Ibu ngumpet-ngumpetin semuanya Bu. Enggak ngumpet-ngumpetin. Udah pulang. Udah lah gimana ibu aja Bu. Saya kalau Udah emang dikasih tahu sih kamu ngeyel melulu. Udah pulang sana pulang. Soalnya si Atanya nggak ada kabar, kamu ngeyel melulu kesini melulu. ya Allah segininya ibu kalau saya Bu. Habis gimana lagi udah dikasih tahu ngeyel melulu. Udah Udah sana minta pulang. maaf kalau aku banyak salah Bu. Nah guys, gue udah ganti baju, ini udah salin karena kan gue basah banget tadi dibanjur orang tuanya Atta guys. Ya Allah, tega banget dia ke gue kayak gitu. Gak nyangka, kata gue juga pasti ada yang disembunyiin dari orang tuanya Atta itu. Soalnya datang aja udah nyentak ke gue, udah apa ya ibaratnya ya, udah marah-marah ke gue, udah emosi ke gue. Padahal kan gue kesitu tadinya mau baik-baik, tapi kayak gitu kan orang tuanya nyambut guanya. Ya udah, gua tanya, pasti ada yang disembunyiin dari ibunya itu. Soalnya kan kemarin juga tahu sendiri kan, ketasan gua sama Atta, tapi gua ganggu. Dari mana lagi kalau bukan dari rumah? Namanya kerja setelahnya kayak gitu. Kata gue kalau emang gak setuju jangan kayak gitu caranya lah. Apa emang ada tekanan dari yang lain ya, bagaimana ya? Sedih aja gue digituin. Coba kalau orang tua gue lihat gue kayak gini ngemis-ngemis cinta, terang gue pasti sakit hati, gak setuju pasti. Tapi gue gak bakal nyalahin Atanya juga, karena emang guanya yang nekat. Tapi setega gitu ya Atta sama orang tuanya ke gua, sampai ya ibaratnya ke gua tuh kayak gini loh. Gua sedih, sakit hati gua. Ini tuh ada ini kata gua, masalahnya Atta sama orang tuanya tuh baik semuanya juga. Menurut gua ini ada tekanan dari orang lain, makanya bisa berbuat kayak gitu orang tua sama Attanya. Oh ini mobil beli es makanya berhenti. Alhamdulillah zuhur guys. Ini tadi juga panas-panas gua ke rumahnya, orang tuanya ngambek marah-marah. Gua udah nggak ada harapan lagi nih, gimana coba? Harapan buat tahu informasi nyari Atta tuh udah nggak ada. Orang tuanya udah, ke temennya udah, katanya nggak balas-balas. Pasrah gue lah, karena gue berikan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Gue pasrahkan semuanya. Kalau gue memaksakan gak bakal bener juga. Gue mau pulang aja ke rumah, mau nenangin diri. Gue gak mau sampai terjadi hal yang enggak ke hidup gue. Gue nunggu informasi aja, gak usah cari-cari informasi, udah capek. Gue juga gak nyangka sampai diginiin sama orang tuanya.
sama Atanya juga digituin, didiemin. Jahat banget ya mereka ke gue ya. Gue inget-inget, gue pikir-pikir lagi, perasaan gue tuh gak ada salah, bener-bener gak ada salah ke mereka itu. Apa emang atau udah punya yang lain atau gimana ya. Kalau kalian dapat informasi atau gimana, kasih tahu gue ya tentang Ata. Udah, gue mau pulang dulu aja guys, fokus pulihin diri gue, fokus ngehibur diri gue, daripada gue harus nyakitin diri gue sampai gue kagak makan, kagak tidur, kagak apa karena cinta. Mending gue fokus pulihin dulu aja. Wanita akan kembali kalau dia emang benar-benar masih sayang, cinta tulus ke kita. Hati gue sakit banget, kayak hancur anjay, ya benar-benar patah retak hati gue itu. Mau nyali memaksain, mau takut biar kali, udah lagi banyak pemikiran, lagi pusing. Keluarganya juga udah tidak setuju sepertinya kepada gua kalau udah hal tindakan kayak gitu udah dilakukan ke gua. Bayangin aja guys, orang tuanya kayak gitu. Kalau kalian jadi gua pasti wah udah sakit hati banget sih, udah parah. Gua ini udah ganti baju di pom bensin tadi, soalnya basah, kuyup guys, dingin banget gua, masuk angin, bisa-bisa kalau gak ganti baju gua. Untung gua bawa baju di tas. Oke guys, mungkin gua mau nenangin diri dan fokus ke masa depan aja lah, dan jangan cari informasi tentang Atta, biar datang sendiri aja informasi tentang Attanya. Kalau dicari-cari gak dapat ini ke, kalau jodoh pasti gak bakal kemana. Berikanlah Allah kesehatan ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin.